Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Pravijayanto dengan NIM 0504031083. Saya dari kelas HP 3C. Mohon izin memaparkan studi kasus guna memenuhi tugas UAS Hadis Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan memaparkan satu kasus terlebih dahulu tentang tema perampokan. Telah terjadi begal sadis pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Begal sadis yang mana dia membacok pemuda hingga tewas dan masih di bawah umur. Kronologinya adalah pelaku pada pukul 3.03.46 dini hari, yakni 4 sebelum subuh, pelaku mengajak teman-temannya untuk berkeliling di kota. Maksudnya, sambil berkeliling, si korban melihat pelaku dalam keadaan duduk-duduk hingga dan main HP. Lalu setelah itu korban menghampirinya, lalu dia merampas HP dan merampas uang sebesar sejumlah 400.000 rupiah. Tidak hanya itu juga, pelaku juga membacok korban hingga korban pertama kali merasakan luka-luka. Tak hanya itu, korban pun berlari menyelamatkan diri. Namun naasnya pelaku atau mengejar korban dan membacoknya hingga mati. Apabila dia analisis menggunakan hukum pidana Islam, maka hukuman yang cocok bagi pelaku adalah pada pasal 365 KUHP pada ayat 1 dan 3. Ayat 1 dengan hukuman penjara selama 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului dan diikuti oleh kekerasan. Lalu yang selanjutnya telah diperinci lagi oleh pasal 3, oleh pasal 365 ayat 3. Apabila hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun bagi orang yang merampok hingga menyebabkan kematian. Lalu saudaraku sekalian, apabila kita analisis dengan hadis hukum pidana Islam, yang mana ada hadis yang berjudul Ja'a rajulun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in fatalani qala fatin qala ara'aita in qatalani qala fanta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar, yang artinya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas harta bendaku? Beliau menjawab, jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana jika ia hendak membunuhku? Beliau menjawab, bunuhlah dia. Laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana jika dia berhasil membunuhku? Lalu Rasulullah menjawab, maka kamu mati syahid. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa apabila kita telah dilanda oleh bencana perampokan, maka kita lawan saja. Apabila kita lawan lalu kita mati, kita syahid. Seperti ganjarannya sebagai orang mati syahid, yang ganjarannya adalah surga. Apabila kita membunuh orang tersebut, maka kita tidak dikenai dosa dan orang tersebut masuk neraka. Lalu kasus yang kedua adalah kasus tentang riddah atau murtad. Terdapat pada Sumut pada hari Senin tanggal 16 bulan 5 tahun 2022. Ini adalah tutur masalahnya adalah seorang wanita Muslim N yang berhubungan dengan pemuda J beragama Kristen. Dengan bujuk rayunya berhasil mengambil wanita hingga meninggal dari rumah selama 6 bulan sekaligus menukar agama menjadi Kristen. Nah, apabila kita analisis menggunakan hukum internasional, belum secara eksplisit murtad belum diatur secara masif oleh pemerintah kita. Karena apa? Kita terhalang oleh hukum hak asasi manusia. Tapi apabila kita merujuk pada hukum Islam, terdapat satu hadis yang mengatur bahwa hadisnya adalah kalau Rasulullah SAW, la yahillu damu rajulim muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin tabi taibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariq kul lidinihi il mufariqul lil jamaah. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berat disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah kecuali dengan satu dari 3 sebab: orang tua yang berzina, membunuh jiwa, dan keluar dari Islam atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah.
Dalam hadis ini kita ketahui bahwa hukuman bagi seorang yang murtad yang melawan hukum itu adalah hukuman membunuh, hukuman bunuh. Nah, ini hukuman kisos, hukuman bunuh. Tapi kalau misalnya di hukum pidana nasional masih belum diatur karena nanti kita terhalang oleh hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.